Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud Mama belum nih? Kalau misalnya ada pemainnya yang belum masuk, nanti dikabarin aja. Oke, selamat pagi. Terima kasih telah berpartisipasi dalam sharing session yang kedua yang diadakan oleh Dinartech pada hari ini 11 April jam 9. Oke. Pada sesi ini kita akan belajar bareng ya mengenai salah satu aplikasi permodelan transportasi yaitu PTV Visum yang dikeluarkan oleh PTV Group yang ada di Jerman. Jadi kurang lebih nanti kita akan belajar bareng-bareng mengenai permodelan transportasi, yang kemudian apa itu modeling. Nah, kemudian kita akan coba nih studi kasus dengan cara kita membuat jaringan sederhana menggunakan PTV Visum. Nah, nanti kalau misalnya dari Anda ada pertanyaan, nanti silakan ditanyakan pada waktu sesi tanya jawab. Nah, apabila dari Anda ingin langsung praktek, ya silakan, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada arahan atau yang saya jelaskan terlalu cepat atau kurang jelas, nanti silakan langsung on-kan mic-nya, langsung ngomong aja. Atau kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditaruh di kolom chat juga fine, nggak apa-apa. Oke, mungkin langsung saya mulai aja ya. Saya coba screen. Udah masuk belum? Share screen-nya. Siap sudah, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada hari ini kita akan belajar ya modeling, transportasi modeling, yaitu membangun jaringan sederhana menggunakan aplikasi PTV Visum. Dan ini merupakan sharing session yang kedua ya. Yang pertama itu yang kemarin waktu kita sharing mengenai PKL yang khusus untuk D3 MTJ, STTD. Nah, kita sharing mengenai pengalaman-pengalaman dari saya pribadi sama rekan-rekan saya waktu kemarin melaksanakan PKL. Nah, kemudian yang alhamdulillah yang sharing session kedua ini kita bisa belajar bareng tentang aplikasi permodelan. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang belum kenal saya, jadi mohon izin mengenalkan diri. Nama saya Aldo Dinar Wahyutama. Saya asal dari Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Nah, sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Politeknik Transportasi Darat Indonesia STDD Bekasi. Saya menempuh pendidikan program Diploma 4 Transportasi Darat Lanjutan atau Ekstensi, Angkatan 25. Kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut ke agenda hari ini, kita akan belajar yang pertama mengenai transport modeling. Ya, sederhana saja. Kemudian kita akan langsung mengenal aplikasi PTV Visum. Kemudian kita akan juga komparasi mengenai produk-produk PTV ini, perbedaannya apa aja. Kemudian lanjut kita akan membangun jaringan sederhana menggunakan PTV Visum. Dan yang terakhir kita akan diskusi santai aja atau tanya jawab ya di akhir sesi. Oke.
Nah, sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin berikan sedikit quote nih. Sedikit quote. Jadi ada suatu pepatah Cina nih mengatakan bahwasanya berikan saya seekor ikan agar saya bisa makan hari ini. Ajarkan saya memancing ikan agar saya bisa makan setiap hari. Nah, ini artinya apa? Jadi kan maksudnya ikan ini tuh kurang lebih seperti output atau hasil atau eh, tugas lah. Kalau misalnya di kuliah ya tugas. Nah, kalau misalnya saya ini berikan saya seekor ikan, misalnya tolong kasih saya hasil jawaban lah, hasil tugasnya gitu, agar saya bisa makan hari ini, supaya saya bisa menyelesaikan deadline atau tugas yang diberikan oleh dosen. Nah, jadi ya kurang lebih saya misalnya minta buatin lah, tolong ini dong gambar ini nih, atau enggak gitu, tolong misalnya kerjain ini, aku nggak bisa ngerjain. Tapi kalau misalnya ajarkan saya memancing ikan, maksudnya tuh, lu nggak usah ini deh, nggak usah ngerjain punya gua, tapi ajarin caranya gua ngerjain itu gitu. Nah, agar saya bisa makan setiap hari. Jadi uh, instead instead kita apa ya suruh ngerjain orang lain, mending kita belajar cara ngerjainnya supaya kita bisa mengerjakannya dan bahkan bisa developing atau mengembangkan skill tersebut sehingga bisa lebih baik daripada orang itu. Jadi di sini kita juga sama-sama belajar, saya juga masih belajar agar bisa memancing ikan supaya bisa makan setiap hari. Gitu. Nah, lalu dari outcome sesi sharing hari ini, yaitu yang pertama kita akan yang pastinya mengenal transport modeling. Kemudian kita juga mengenal PTV Visum. Nah, kemudian kita akan memahami cara-cara dasar pengoperasian aplikasi PTV Visum. Kemudian yang terakhir kita dapat membangun jaringan sederhana. Oke, mari kita mulai ya sesi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa itu PTV Visum? Nah, merupakan ya software yang dikembangkan oleh PTV AG Planung Transport Verkehr yang berlokasi di Karlsruhe di Jerman. Nah, aplikasi ini khusus Visum ini digunakan untuk permodelan transportasi yang secara makro atau makroskopis. Nah, seperti yang kita tahu ya kan kalau Jerman itu kan terkenal dengan teknologi transportasinya, ya kan? Jerman itu cukup terkenal negaranya, terutama di bidang transportasi. Nah, kemudian selain negaranya yang memang apa ya transportasinya maju, sangat maju, nah salah satunya mereka juga mengembangkan ini aplikasi PTV ini. Nah, untuk PTV Group ini sebenarnya banyak produknya. Cuma kalau misalnya untuk permodelan makro itu kita bisa pakai ini PTV Visum. Dan perlu diketahui untuk PTV Group ini juga merupakan market leader ya, market leader yang artinya aplikasi ini rata-rata sekarang banyak digunakan di seluruh dunia, termasuk yang di Indonesia ini. Oke, kemudian kita masuk ke transportasi modeling ya. Kita akan membahas sekilas mengenai perbedaan dari Visum atau Visum. Nah, ini kan banyak nih yang masih bingung mungkin yang apa sih perbedaan dari Visum sama Visum. Nah, kalau Visum ini kita akan melakukan model secara makroskopis. Nah, kita mainnya bukan misalnya bukan satu persimpangan atau kawasan bukan. Cuma tapi kita akan menganalisis satu kota. Seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk Visum itu kita kan menganalisisnya misalnya suatu kawasan, misalnya kayak pasar,
atau kemudian stasiun, terminal, kayak gitu kan. Atau kita akan melakukan perencanaan kayak seperti flyover atau underpass seperti itu. Kalau visum kita lebih ke makronya atau rencana strategis istilahnya. Kalau misalnya visim atau mikro, nah itu biasanya untuk perencanaan operasional. Nah, kemudian kalau misalnya mau menggunakan visum ini, data apa aja sih yang diperlukan gitu. Jadi mungkin ini yang untuk rekan-rekan dari STD mungkin sudah tahu ya, kalau yang di 3 LLAJ sama D4 Transdar itu kan pasti nanti akan melakukan PKL. Nah, dan pasti itu akan mengkaji mengenai karakteristik pola umum lalu lintas yang ada di wilayah studi kan. Nah, ya data-data yang diambil dari PKL itu bisa digunakan untuk pemodelan di aplikasi Visum ini. Ada kurang lebih ada 4 lah, ada 4 data, yaitu yang pertama data perilaku pengguna jalan, kemudian data jaringan jalan, kemudian data penggunaan lahan, lalu yang terakhir data mengenai matriks. Nah, data ini tuh sebenarnya bisa berupa data yang telah ada atau data sekunder ya. Mungkin kalau yang masih PKL mesti pernah kan ambil data sekunder di dinas perhubungan kan. Kemudian dia lakukan updating. Atau kalau mau baru ya gunakan data primer gitu. Pas waktu survei kan nanti gunakan data-data yang real, data lapangan. Nah, atau kalau mau misalnya pingin cepat dan simpel ya data yang lama kemudian diupdate gitu. Tinggal melakukan pembaruan aja seperti itu. Dan kalau misalnya datanya itu kayak ya maksimal 5 tahun lah, itu sepertinya masih valid. Jadi kualitas datanya masih bisa dipertanggungjawabkan apabila datanya nggak terlalu lama gitu, masih baru. Nah, kalau misalnya ini data perilaku pengguna jalan, itu ada 2 kurang lebih yang dibutuhkan, yaitu data jumlah kendaraan sama data jumlah penumpang. Kemudian untuk jaringan jalan, ya kita bisa nih kalau misalnya data jaringan jalan kita pakai fitur yang ada di Visum, pakai OpenStreetMap. Kalau nggak gitu, kita juga bisa sih impor dari ArcGIS. Nanti kita pakai shape filenya, pakai shape file, nanti bisa diimpor ke Visum. Nah, jadi buat rekan-rekan yang kemarin PKL yang bisa D4 kan, D4 pakai Visum kan, nah itu bisa dari ArcGIS-nya itu diimpor ke Visumnya, nanti bisa dilakukan assignment di situ atau pembebanan tanpa perlu menggambar ulang gitu ya, tanpa perlu menggambar dari awal gitu, nggak usah. Nah, kemudian data penggunaan lahan. Nah, kalau data penggunaan lahan ini sebenarnya sebagai acuan sih, acuan untuk representasi data yang mengenai tarikan dan bangkitan suatu wilayah studi. Nah, data mengenai penggunaan lahan ini sebenarnya juga free kita bisa dapat di internet, tapi tetap baik kalau misalnya kita melakukan updating atau tetap survei tata guna lahan. Kalau yang di STD pasti tahu survei tata guna lahan. Nah, kita lakukan updating supaya kita tahu tuh, oh kalau misalnya wilayah ini tuh dulunya itu masih sawah, misalnya 5 tahun lalu itu masih sawah. Nah, ternyata setelah dicek di lapangan tuh sudah menjadi perkantoran atau gedung-gedung bangunan. Dan tentu hal itu pasti akan mempengaruhi pola pergerakan, baik tarikan maupun bangkitan. Nah, kemudian yang terakhir ada matriks perjalanan nih. Nah, matriks, apa sih itu matriks? Kayak apa ya? Istilahnya matriks itu kayak tabel ya kan, tabel yang berisi 2 komponen sebenarnya, 2 komponen. Kalau misalnya di sini matriks perjalanan itu ada asal dan tujuan atau OD, origin destination. Nah,
mestinya yang dalam dunia transportasi itu kita udah sering ya mendengar istilah matriks. Nah, untuk data matriks ini biasanya itu satuannya perjalanan orang per hari. Kalau kemarin saya PKL pakai satuan itu. Kemudian untuk matriks ini tuh biasanya dari dinas tuh udah ada biasanya. Tapi kalau misalnya nggak ada ya kita bisa cari survei primer. Kita bisa menggunakan home interview atau household atau survei wawancara rumah tangga. Yang pertama, kemudian kita juga bisa mencari data matriks ini menggunakan survei RSI, roadside interview atau wawancara tepi jalan. Nah, sebenarnya ada juga kita menggunakan survei angkutan barang untuk mengetahui asal tujuannya angkutan barang itu lewat mana aja seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang kurang jelas atau bagaimana? Lanjut. Siap, lanjut, Kak. Nah, oke, untuk lanjutnya kita melakukan analisis data ya. Analisis data. Nah, nanti dalam analisis data ini kita akan menghasilkan tentunya model ya, model transportasi. Nah, untuk outputnya nanti dalam visum ini kita bisa melihat kinerja jaringan jalan, kinerja ruas jalan, lalu sama kinerja simpang. Nah, tapi di dalam sharing session ini kita nggak melihat itu karena ini kan masih sederhana kan. Jadi kita nggak sampai melihat kinerjanya ini. Cuma kita melihat berapa sih volume yang ada di jalan itu gitu. Nggak sampai misalnya kita melihat visi rasio atau kita melihat DS-nya atau derajat kejenuhan simpangnya itu enggak. Kita nggak lihat itu. Oke, lanjut. Nah, ini transportation modeling. Nah, kan permodelan itu kan merupakan bagian penting ya dalam setiap proses pengambilan keputusan. Baik skala besar maupun skala kecil di dalam suatu sistem. Sebenarnya ada banyak faktor, ya, banyak faktor yang mempengaruhi kinerja dalam suatu sistem dan sepertinya hampir sulit, ya hampir sulit itu kalau misalnya kita sebagai user atau manusia itu mengawasi semua kegiatan. Nah, maka dari itu kita memerlukan model. Dengan model ini kita dapat merepresentasikan realita. Jadi misalnya, ya saya beri gambaran sedikit. Misalnya ini apa ya, wilayah kota ini ya, wilayah studi. Misalnya kota Z. Nah, kita kan nggak mungkin, ya kan? Kita sendiri tuh nggak mungkin akan mengawasi setiap pergerakan yang ada di kota Z itu. Misalnya ada yang melakukan perjalanan ke sini, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang belok-belok, kan nggak mungkin kita mengawasi semua ini kan. Nah, jadi untuk menyederhanakan proses yang rumit ini, kita memerlukan yang namanya model. Gitu. Kita memerlukan namanya model ini kan. Model ini merepresentasikan model yang lebih besar. Itu. Jadi dengan model ini kita bisa istilahnya melakukan kayak ramalan atau mungkin melakukan itu tadi rencana strategis ya kan sebelum diaplikasikan ke dalam sini. Kan kita juga nggak mungkin kalau misalnya nih ya ada suatu kemacetan ya, ada suatu kemacetan di jalan. Kita kan nggak mungkin langsung menentukan solusinya di lapangan tersebut kan nggak mungkin. Kita harus memodelkan dulu, mensimulasikan dulu. Misalnya kalau di kemacetan ini kita rubah lampu TL-nya, lampu traffic light-nya, lampu hijaunya kita rubah sedemikian rupa
Nah, ketika kita aplikasikan, kita terapkan, itu apakah kemacetannya akan berkurang atau enggak, kan seperti itu. Nah, itu merupakan model. Nah, akan tetapi meskipun kita bisa membuat model seperti ini, ada suatu ilmuwan atau filsuf yang terkenalnya adalah George Box, itu bilang models are wrong, but some are useful. Jadi sebenarnya semua model itu salah, tetapi beberapa itu sangat berguna untuk melakukan pengambilan keputusan. Memang kalau saya pribadi itu memang benar kalau semua model itu nggak ada yang benar. Semua model itu mesti salah. Meskipun nilai istilahnya korelasinya atau nilai keakuratannya itu tinggi, tapi tetap saja itu bisa ada kesalahan. Akan tetapi model itu membantu kita dalam yaitu tadi menganalisis, mengerjakan suatu data gitu. Oke, lanjut. Nah, transport demand and supply. Jadi supply dan permintaan transportasi ya. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya permintaan akan transportasi itu sebenarnya merupakan permintaan turunan, ya kan? Jadi itu apa sih permintaan turunan itu? Jadi begini, orang itu melakukan kegiatan transportasi itu tujuannya itu bukan melakukan kegiatan transportasi, ya kan? Misalnya nih, saya tadi pagi naik motor mau ke pasar, ya kan? Yaudah, saya kan berarti kan melakukan perjalanan transportasi untuk ke pasar, bukan saya melakukan perjalanan transportasi untuk perjalanan transportasi, ya kan? Jadi perjalanan ini atau transportasi itu merupakan permintaan turunan atau derived demand. Ya, jadi orang-orang itu melakukan kegiatan transport itu tujuannya bukan kegiatan transport, tapi tujuannya tuh lain. Ada yang berwisata, ada yang misalnya mau mudik, ya kan, ada yang mau pergi ke mall atau sekolah kayak gitu. Nah, dalam grafik ini terdapat hubungan antara supply dan permintaan atau demand, ya. Di mana apabila permintaannya itu atau demand tinggi tapi tidak diimbangi dengan supply yang memadai, nah, maka akan terjadi ketidakseimbangan, ya, seperti kayak kemacetan dan waktu tempuh yang lama. Jadi contohnya seperti ini, apabila misalnya gini, ada volume lalu lintas yang tinggi, itu kan demand, ya kan, permintaan. Nah, yang itu volume itu melewati suatu ruas jalan. Ruas jalan itu kan supply atau supply kan. Nah, apabila supply-nya itu tidak pas, tidak cukup, nanti akan terjadi tidak keseimbangan. Ketika volumenya itu naik, ya kan, tapi supply-nya itu rendah, nah kan nggak pas, kan terjadi macet, ya kan. Akan tetapi begitu juga terjadi sebaliknya. Apabila supply-nya itu tinggi, ya, tapi demand-nya rendah, misalnya nih pemerintah sudah membangun jalan sedemikian banyaknya anggarannya sampai beratus-ratus triliun. Akan tetapi demand-nya yang lewat situ atau volumenya yang lewat di jalan itu sedikit, ya kan kayak pemborosan itu kan namanya. Kan ada tuh misalnya di suatu kota kan atau suatu kabupaten itu ada suatu wilayah dari A ke B. Nah, wilayah A itu orangnya itu banyak yang ingin ke B gitu. Nah, maka dari itu pemerintah membangun istilahnya konektivitas kan, konektor lah di sana atau jalan akses dari wilayah A ke B. Nah, karena dari pihak pemerintah itu melihat ada permintaan yang tinggi dari wilayah A ke B seperti itu. Nah, apabila dari supply dan demand ini seimbang, nah ini akan ketemu nilai ini pertemuan di titik tengahnya di sini. Nah, namanya equilibrium atau titik keseimbangan seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut biar
bisa dipahami. Ya. Nanti kita praktek. Nah, kemudian lanjut ke travel demand modeling ya. Nah, permodelan ini bertujuan untuk menjelaskan ya dari mana perjalanan itu berasal dan kemana mereka pergi, moda dan rute mana yang digunakan. Ya, ini tuh kalau misalnya kan pasti rekan-rekan udah tahu nih kan, yang adalah four step model. Ya. Ada trip generation, trip distribution, modal split, dan assignment. Nah, four step model ini sebenarnya sudah ya terbilang ini ya cukup lama ya modelnya, tapi masih digunakan sampai sekarang. Terutama kan kita kemarin masih kuliah paket ini juga, karena ya emang paling simpel ini, maksudnya bisa dipahami dengan mudah 4 tahap ini. Nah, jadi proses four step model ini membantu kita untuk memahami efek pengembangan perjalanan dalam jaringan transportasi di masa depan. Nah, serta pengaruh pilihan masyarakat pada arus dalam jaringan, seperti itu. Dan permodelan transportasi 4 tahap ini merupakan ya tadi model umum kan, model umum yang sering dipakai untuk melakukan permodelan transportasi. Nah, mungkin akan coba saya jelaskan secara singkat dari 4 tahap ini. Nah, dari trip generation. Trip generation itu ini saya ngomongnya dari kacamata PKL ya. Jadi dari trip generation itu kita kan yang pertama tentu mengkaji nilai studi dulu seperti apa, ya kan, tata guna lahannya seperti apa, kemudian sebaran penduduk atau karakteristik penduduknya seperti apa, ya kan. Nah, kita dari trip generation itu melakukan namanya survei, kan, survei seperti home interview, kemudian roadside interview atau wawancara tepi jalan. Nah, dari hasil survei tersebut kita kan mendapatkan data asal dan tujuan. Misalnya gini, Bapak dari mana berangkatnya, kemudian mau tujuannya kemana, lewat mana itu kan. Nah, dari data tersebut di trip generation, maka akan menghasilkan namanya data bangkitan dan tarikan perjalanan, ya kan. Nah, itu kan di trip generation kita akan membagi wilayah, membagi suatu wilayah studi menjadi beberapa zona, ya kan. Zona A, zona B, zona C sampai zona X. Itu akan ketahuan tuh tarikan dan bangkitan yang mana yang paling tinggi. Misalnya di zona A atau zona CBD lah, itu paling tinggi. Orang tuh banyak yang ke sana. Kenapa? Nah, kita lihat tata guna lahannya. Misalnya di zona A itu terdapat perkantoran atau industri mungkin, terus kemudian sekolah seperti itu kan, pasar komersial ya seperti itu kan banyak menimbulkan tarikan dari masyarakat untuk menuju ke sana. Nah, dan kita juga akan tahu bangkitan mana yang paling tinggi ya. Misalnya di zona 2. Zona 2 itu apa tata guna lahannya? Misalnya pemukiman, perumahan kayak gitu. Nah, akan tetapi bisa antara tarikan dan bangkitan tuh berubah, ya kan? Misalnya gini, di pagi hari banyak orang dari perumahan ke komersial, ya kan? Dari rumah mau ke pasar beli. Perumahan menjadi bangkitan, komersial menjadi tarikan. Komersial atau ini aja lah, kantor atau sekolah. Nah, di sore harinya orang itu kan bakal balik kan, pasti kan pulang ke rumah. Berarti dari sekolah itu bukan tarikan lagi, tapi bangkitan. Dia membangkitkan perjalanan dari sekolah ke rumah menjadi tarikan. Nah, tetapi kalau menurut saya pribadi hal ini kan gini, soalnya tuh orang kan nggak mungkin langsung pulang, ya kan, rata-rata lah ya, rata-rata nggak langsung pulang, yang pertama. Yang kedua, jam pulangnya itu nggak sama setiap orang. Akan tetapi ketika pagi hari itu rata-rata sama semua. Misalnya masuk jam 7 ya jam 7 semua, jam 6, jam setengah 7 itu mesti macet, ya kan. Tapi kalau baliknya ya rata-rata kan beda-beda. Ada yang pulang siang, ada yang pulang malam,
gitu kan. Ada yang mungkin nggak langsung pulang tapi main kemana dulu gitu. Nah, lalu dari trip generation ini tadi kita kan menghasilkan trip distribution ini kan, atau kita akan menghasilkan matriks. Nah, dari data tarikan bangkitan perjalanan yang didapatkan dari survei itu tadi, kita akan mendapatkan matriks OD seperti itu. Nah, dalam matriks OD tersebut tentunya kita juga bisa menganalisis berapa orang yang melakukan perjalanan itu naik motor, naik mobil, naik bis. Nah, data itu tadi juga didapatkan dari HI yang ada di tahap pertama di generation. Nah, data tersebut akan digunakan untuk analisis tahap ketiga, yaitu modal split atau pemilihan modal. Nah, itu kan akan ketahuan persenannya berapa. Nah, nanti persenan yang menggunakan motor itu misalnya 70% yang menggunakan motor, kemudian yang menggunakan mobil itu ada 20%, 70-90, yang menggunakan bis itu ada 10%, ya kan? Nah, persenan tersebut lalu dikalikan ke dalam matriks tadi, matriks perjalanan tadi. Nah, sudah jadi matriks kan, sudah jadi matriks per kendaraan, lalu dikalikan dengan ekuivalen mobil penumpang atau EMP-nya, menghasilkan SMP seperti itu. Nah, nanti dari itu matriks itu tadi, matriks SMP per jam itu tadi akan masuk ke dalam tahap keempat, yaitu pembebanan lalu lintas, trip assignment. Ada macam-macam sih, kita bisa menggunakan Excel kalau pembebanan, tapi agak rumit juga, dan kayaknya cuma bisa satu metode deh, aeronauting. Kalau misalnya pakai pembebanan menggunakan Excel gitu. Nah, tadi itu kurang lebih penjelasan dari first step ya, secara singkat. Akan tetapi untuk lebih detailnya silakan nanti banyak literatur, banyak referensi yang dari internet, terutama yang menjelaskan tentang 4 tahap ini. Nah, yang paling bawah itu kan ada output linknya, link flow, trip matrix. Nah, itu tadi. Link flow itu kan berarti kan arus dari jalan kan, jalan berarah. Itu seberapa, kemudian matrix trip matrix itu kan berarti matrix perjalanan. Seperti itu. Oke. Lanjut ya. Nah, biasanya setelah pembebanan itu kan menghasilkan namanya ini desire line. Ini sebenarnya cuma ini sih, kayak visualisasi. Jadi misalnya setelah melakukan data, dihasilkan desire line-nya itu seperti ini, ya kan? Nah, nanti biasanya kan gini kan, kayak pemangku kebijakan atau pimpinan itu kan kadang-kadang kurang paham mengenai hal teknis, ya kan? Taunya tuh cuma kita tuh presentasi yang bagus, kemudian mudah dipahami, ya ini pakai desire line, ya kan? Desire line ini bisa memudahkan kita untuk interpretasi data hasil dari analisis tadi. Nah, ini tuh menjelaskan mengenai ini ya, hubungan antara zona asal dan zona tujuan. Jadi semakin tebal garisnya, maka kuantitas perjalanan yang dilakukan itu semakin banyak, ya. Dan juga menunjukkan tingginya kebutuhan perjalanan antara zona asal dan zona tujuan. Dari desire line ini kita juga bisa melihat secara sekilas nih, ruas jalan mana atau dari zona mana itu yang paling memiliki beban tertinggi gitu. Sehingga dapat ditentukan untuk manajemen dan rekayasa lalu lintasnya itu seperti apa nanti untuk meningkatkan kinerja jalan. Nah, kalau misalnya di sini kan kita tahu nih kan, ini yang paling tebal kayaknya ya. Nah, nanti kok paling tebal itu ada apa gitu, dicek. Oh, ternyata misalnya di sini tuh ada kawasan ini pemukiman ya, ini pemukiman. Nah, ini pasar, misalnya pasar. Oh, berarti nanti dicek dulu ininya suplainya gimana, jalannya itu gimana. Misalnya kalau jalannya sudah nggak mampu menahan beban, nanti perlu dilakukan manajemen lagi ya. Misalnya pengalihan jalan atau misalnya pelebaran itu ya. Kan ada dua tipe penanganan secara umum. Ada yang penanganan secara manajemen,
ya kan, tanpa mengubah fisik, ya kan. Ada penanganan secara mengubah fisik, gitu. Kalau penanganan secara mengubah fisik ya contohnya tadi melakukan perbaikan jalan. Kalau misalnya non fisik kan ya kayak pengalihan arus lalu lintas atau manajemen rekayasa seperti itu. Makanya kalau misalnya kan ini banyak nih orang-orang apa ya, orang-orang masyarakat umum lah, itu kan bilang, oh ini jalannya macet nih, dilebarin aja dong, dilebarin, itu kan kita juga apa ya, membutuhkan biaya yang tinggi itu. Kalau ngelebarin doang, tapi duitnya nggak ada kan ya percuma gitu. Dan tentunya ini apa ya, disesuaikan dengan RT RW kan. Kan sudah ada di RT RW itu misalnya wilayah ini itu buat apa, wilayah ini buat apa. Ya, juga kita nggak bisa apa ya, nggak sesuai dengan RT RW itu harus disesuaikan. Nah, ini kita lanjut ya. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Atau ingin yang kurang jelas atau ingin dijelaskan lagi itu? Lanjut. Kita lanjut ya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, langsung aja nih, nggak usah, bisa langsung ngomong aja. Nah, ini ada contoh studi kasus. Ini orang ini nih siapa ya? Budi lah, Budi. Nah, Budi ini tuh dia tuh pengen makan burger. Gitu. Nih, si Budi ini pengen makan burger nih. Nah, itu pengen makan di restoran tersebut. Jadi nggak pakai Grab atau GoFood tuh nggak. Jadi dia pengen dine in lah istilahnya, dine in. Nah, si Budi ini dia tuh bingung pengen makan burger yang mana nih? Kan ada banyak nih burgernya. Ada kan ada 4 nih, ada 4 merek, ada Burger King, ada Wendy's, ada McD sama Zapp's. Ya kan? Bingung nih naik yang mana. Nah, setelah dipikir-pikir terus mungkin sama dia si Budi itu cari-cari apa? Review-review kan, review di YouTube mungkin Tanah Bikun lah di burger yang enak yang mana. Nah, akhirnya dia milih McD. Nah, setelah dia milih McD, itu bingung lagi tuh. Kesana itu naik apa? Naik motor ini kah? Atau naik mobil? Oh, ini Tesla ini. Atau naik bus. Nah, bingung nih si Budi tuh bingung. Naik apa ya? Naik motor kah? Naik mobil kah? Atau naik bus? Nah, setelah Budi tuh mikir-mikir lagi, ya udah naik mobil aja. Akhirnya dia naik mobil. Ini naik mobil ya. Naik Teslanya dia. Nah, di dalam ini, di dalam apa travel demand modeling ini, si Budi itu pengen menuju ke McDonald kan. Si Budi pengen menuju ke McDonald, tapi dia dibingungkan dengan adanya 2 rute. Ada rute ini, rute A sama rute B. Nah, di mana rute A ini dia tuh memiliki ini dua link ya. Ini kan ada note 1, 2, 3. Ada 2 jalan, ya kan? Jalan A sama jalan B. Rute B juga sama, ada jalan ini, jalan 1, jalan 2. Nah, di jalan ini itu memiliki ya kan kapasitas sebesar 500 sampai per jam. Ya. Ulangi. Ini kita mulai dulu dari rumah Budi nih. Dari rumah Budi menuju ke sini nih, ke jalan ini itu jaraknya itu sekilo, ya, sekilo dan waktu tempuhnya itu 1 menit. Sini. Nah, kalau rute B ini maaf, ini saya sini ya. Rute B ini dari rumah Budi itu jaraknya itu 2 kilo. Dan waktu temunya itu 2 menit. Nah, seperti itu. Kemudian untuk ini jalan yang rute A ini segmen 1 ya. Segmen 1 itu mempunyai kapasitas 500 sampai per jam. Kemudian untuk travel time itu ada 10 menit. Kemudian untuk velocity atau kecepatannya ada 60 km per jam. Ini juga sama.
Yang beda cuma ini, travel time. Untuk kapasitas dan velocity itu sama, 500 dan 60. Nah, kita cek yang rute B. Rute B itu ada 500 cm per jam. Kapasitasnya sama, travel time 20 menit, velocity 60. Ini travel time 25, velocity 60. Nah, pertanyaannya, kira-kira Budi mau lewat rute mana? Rute A atau rute B? Yes, yang tahu bisa jawab siapa? Rute A atau rute B? Rute A, Kak. Oh, kenapa kalau rute A? Enggak, rute A, Kak. Travel time-nya lebih cepat, Kak. Oke, benar. Jadi Budi ini ya secara apa ya? Secara psikologi orang tuh bakal milih jalan yang travel time-nya tuh lebih apa ya? Waktu tempuhnya itu lebih sedikit ya. Jadi kita balik lagi ke aksesibilitas. Ada berdasarkan apa jarak tempuh. Kemudian ada waktu tempuh. Nah, jarak tempuh kan semakin sedikit jaraknya, semakin orang pengen lewat jalan situ. Nah, kemudian semakin sedikit waktu tempuhnya, ya semakin orang pengen lewat situ. Nah, akan tetapi jika dibandingkan antara dua pilihan, mau milih waktu atau milih jalan atau milih jarak. Nah, itu kalau saya pribadi itu tetap milih waktu ya. Karena meskipun waktu tempuhnya itu eh, lama, ya kan, tapi jaraknya itu sedikit, nah itu malah apa ya? Saya tuh prefer yang waktunya tuh lebih sedikit, meskipun jaraknya itu panjang seperti itu. Nah, akan tetapi hal itu juga nggak bisa semata-mata jadi acuan. Nah, perlu banyak faktor pertimbangan lain. Misalnya gini, contoh studi kasus, ada satu jalan nih, ya kayak ini ya, kayak Budi ini ya. Nah, ini kan travel time-nya kan dikit. Waktu tempuh perjalanannya kan cuma berapa nih? 10 menit sama 15 menit. Kan di total 25 kan? 25 menit ya. Nah, bisa saja nih meskipun waktunya ini dikit, akan tapi jalannya itu rusak. Nah, ya kali masa bawa Tesla tapi di jalan yang berlubang kan nggak mungkin. Kan pasti dia kan juga menghitung apa ya? General cost-nya. Cost-nya itu berapa? Kerugiannya tuh kalau lihat sini tuh berapa kan gitu. Nah, tapi kalau yang di studi ini kita nggak apa ya, kita mengabaikan itu ya. Kita cuma mempertimbangkan ini aja, apa jarak dan waktu itu. Jadi nggak cuma ini sebenarnya, nggak cuma jarak sama waktu, tapi ada lain. Misalnya yaitu tadi kondisi jalan, kemudian ada bahan bakar seperti itu. Banyak apa ya, banyak faktor. Nah, lanjut kemudian ini. Nah, tadi kan Budi kan lewat A kan. Nah, lalu ternyata di situ tuh di jalan A ini ada 1.000 kendaraan tuh. Ada 1.000 kendaraan yang memilih rute A. Nah, jadi kan otomatis ini ketambahan nih volumenya nih. Ada atribut lagi nih, V. Ini V volume ya, volumenya 1.000. Nah, lewat sini 1.000, lewat sini 1.000. Nah, terus kira-kira ketika ada kondisi seperti ini, Budi mau lewat mana? Tetap lewat rute A atau rute B? Kira-kira? Rute B, Kak. Ya. Kenapa kok rute B? Karena pasti ya kan secara naluriah manusia kan ketika ada volume yang tinggi di jalan ini, apalagi ini kan kita lihat nih. Ini kan kapasitasnya cuma 500. Nah, ini volumenya tuh 1.000. Aja kan nggak imbang, kan macet. Yang supply-nya itu cuma 500, ya kan? Nah, tapi volumenya atau demand-nya itu 1.000, tinggi. Nah, jadi mau ditempatkan di mana tuh kayaknya kalau jalan nggak cukup kan masa harus apa nyetir di trotoar kan nggak mungkin seperti itu. Nah, terus untuk apa? Untuk
mengatasi permasalahan ini bagaimana? Kita di equilibrium atau keseimbangan. Nah, sebelum ini ya, sebelum kita masuk ke equilibrium, nah, kita masuk ke ini aja dulu, ke apa aplikasinya. Udah pada diinstal belum? Visim. Kalau udah diinstal silakan dibuka aja nggak apa. Bisa buka sambil buka Visum ya. Ini sambil buka Visum, silakan kalau ada yang ditanyakan, silakan. Nah ini kan kalau kalau apa ya, student version kan kayak itu tadi modelnya. Nah, kalau misalnya ini ya, nah, jadi begini, ini kita sudah masuk aplikasi, ya kan? Sudah masuk aplikasi, Visumnya. Kita buka Visumnya. Nah, kalau misalnya di laptop Anda atau PC Anda itu connect sama internet, nah nanti bakal ada start page. Start page itu bakal apa ya, istilahnya welcome page lah, welcome page dari Visum. Nah, bakal menginformasikan mengenai mungkin updatean atau mungkin ada apa berita terbaru kayak ini nih, highlight in the last version ini. Nah, kemudian ini adalah ini ya apa interface-nya. Ini saya silang dulu startnya. Nah, kalau misalnya dari Anda sudah pernah membuat Visim atau maupun ArcGIS, itu kan pasti ada ya gini kan. Nah, ini apa ya, kayak istilahnya, oh ini punya, oh pakai here dia, pakai punya here. Here itu kalau misalnya Anda pernah pakai Nokia Lumia ya, itu pakai here, bukan Google Maps, pakai here dia. Nah, ini tuh bisa dimatikan, ya, bisa dimatikan dengan ini kita menyentuh sih, ngeklik ya, ngeklik. Izin Kak, Ya kenapa? share screen-nya masih di PowerPoint ya Kak? Oh, bentar. Bentar. Masa sih? Bentar. Udah masuk belum? Ya kan? Sudah Kak. Nah, Ya sudah, Kak. oke. Nah, tadi tuh sebelum ini tuh ada ini nih, apa? Ada start page ini sebelum ini. Nah, oh kalau misalnya kalian buat Visum lah, nanti ada start page sini. Nah, nanti di situ kalau misalnya di laptop kalian tuh connect, laptop Anda tuh connect internet, nah nanti ada berita terbaru atau highlight atau mungkin updatean mengenai aplikasinya itu. Nah, tadi kan sudah saya silang tuh apa subjeknya. Nah, kita masuk ke ini. Nah, ini kan ada peta dunia nih. Peta dunia itu bisa terbuka kalau misalnya laptop Anda connect sama internet. Ini coba saya ini ya, nge-zoom. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau buat jaringan sederhana ya nggak usah pakai ini, nggak apa sih. Nah ini ada tukang angklung ini di kota saya, dan saya coba zoom. Nah, kalau PTV ini, Visum ini kita dia itu menggunakan ini apa perusahaan Here Maps. Kalau kita kan biasanya apa taunya kan Google kan, Google Maps gitu kan. Nah, kalau dia itu pakai Here. Nah, tapi di Visum ini juga dia bisa kok pakai OSM atau OpenStreetMap. Visum ini dia bisa. Nah, karena kita nggak pakai ini, kita matiin aja nih. Ini dipencet tombol apa globe-nya, matiin. Ini bakal kosong. Oke, udah kosong. Nah, kita gini ya. Saya perkenalan dulu untuk interface-nya. Nah, jadi di sini nih.
Di sini ada yang di atas tuh ada toolbar di atas ini, toolbar ini kan. Nah, file, edit, view, list, sampai network editor. Ya kan. Nah, terus di ini nih yang belum saya jelaskan nih. Di Visum ini ada runtime, running time-nya. Nah, jadi setiap Anda buka aplikasi itu cuma dikasih waktu 44 menit. 44 menit doang cuy. Karena ini cuma student version, bukan full version ya kan. Tapi kalau menurut saya sih ini sudah cukup lengkap ya. Tapi cuma ada batasannya. Nah, bisa dilihat di sini nggak salah. Ya nih. Di HAL, di license kan. Nah, di sini tuh ada batasan kayak ini misalnya. Ini nih, links. Nah, ini cuma 1.500 jalan. Kemudian ada node-nya cuma 500. Zone-nya cuma 30 gitu. Cuma 30 zona maksimal di sini. Nggak bisa tambah lagi. Kalau mau tambah ya pakai dongle gitu. Pakai lisensi. Harganya sangat mahal sekali itu kalau lisensinya. Nah, kemudian setelah ini kan ini toolbar kan. Toolbar, kemudian ini ada objek ya. Objek di toolsnya network. Ada network. Terus kemudian ini ada apa ini? Kayak konfigurasi ini quick view. Ada marking. Kalau quick view ini kayak apa ya? Kayak informasi tambahan yang bisa dilihat. Misalnya kita ngeklik jalan, nah ini jalan itu isinya apa aja gitu. Nah, kemudian di sini tuh ada editornya di sini, ada banyak. Ini buat menambah, ini buat mengedit, ya, ini buat seleksi, misalnya buat grouping sih kalau ini. Nah, kemudian lagi kita langsung masuk aja. Oh ya, ini dulu. Pertama-tama kita harus setting dulu ya di network editor. Kita kan di Indonesia itu kan trafficnya kan pakai lajur kiri kan. Ya udah, kita setting dulu di network untuk setting. Nah, ini kan masih rackhand. Kalau rackhand itu kayak di Amerika itu. Amerika, luar negeri itu kan rata-rata setirnya di kendalinya di kanan. Bukan setirnya loh ini ya. Bukan setirnya, tapi kendaraannya. Kendaraannya itu ada di kanan atau kiri. Left hand. Kalau left hand itu kayak di Indonesia sama di Inggris kalau nggak salah. Inggris. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, kemudian kita akan coba langsung buat kayak ini nih. Kayak ini loh. Kayak ini ya, kita buat. Nah, sebentar. Lihatnya. Nah, di sini itu ada beberapa komponen yang bisa kita visualisasikan di Visum. Nah, di sini ya, yang pertama, yang pastinya ada node ya. Node. Kita buat dulu aja ya. Kita buat node. Nah, apa itu node? Kalau di sini, kalau di Visum ini, node itu merupakan penghubung ya, penghubung antara link sama link. Ini kan node. Setelahnya apa ya? Bisa dibilang ini tuh kayak simpang ya. Simpang. Ya sebenarnya simpang lah. Yang hubungan antara jalan seperti itu. Tapi padahal ya juga nggak mesti simpang juga sih. Yang biasanya tuh kalau perbedaan segmen itu kan dibatasi sama node kan. Nah, misalnya ini nih, jadi ini jalan yang gini. Misalnya ya, ini ada jalan. Nah, kemudian di jalan ini yang sama ya, itu ternyata di sini tuh agak besar di sini, agak lebar. Nah, biasanya di sini tuh dikasih node yang di sini tuh. Nah, di sini kasih node. Nah, kalau misalnya dia jalannya main lagi, ya misalnya di sini juga dikasih node.
kasih node. Apalagi perempatan. Kalau perempatan simpang. Kalau simpang ini kan ya pasti kasih node lah di sini. Kasih node. Oke ya gitu. Biasanya tuh kenapa kok ini dikasih node ya? Karena apa ya? Dari kapasitasnya aja udah beda. Ini misalnya kapasitasnya itu 100. Nah, ini kapasitasnya 500 kan beda. Maka perlu dipisah. Bisa segmen. Nah, lanjut tadi ya, lanjut kita masuk ke node dulu. Nah, dalam pemodelan visum ini kita buat node dulu ya. Kita buat node dulu. Kita lihat nih. Kita lihat contohnya ini. Ini kan ada jalan 1, jalan 2, jalan 3, jalan 4. Nah, kita buat node-nya itu ada di sini. 1, 2, 3, 4. Caranya diketik di visum itu diklik node, ya kan? Kita plus, kemudian 1, 2, terus 3, klik kiri ya, klik kiri. Terus klik kiri di sini 4. Nah, udah gitu. Kemudian kalau misalnya nggak pengen nambah lagi, ya udah tinggal diklik ini. Apa nih? Edit mode di sini. Kemudian nah, sudah kita buat node-nya, kita buat jalan. Nah, kalau di sini tuh jalan tuh namanya link. Kalau di sini emang link sih kalau. Nah, tapi perbedaannya kalau di visum itu kan kalau misalnya rekan-rekan pernah pakai visum itu kan kalau kita pakai link itu kan cuma satu lajur ya, kalau nggak salah ya. Satu lajur itu kan per arah ya. Nah, kalau di visum ini kita otomatis langsung 2 arah ya kalau di sini. Nah, kita klik link, kemudian kita plus ini. Nah, kemudian kita tinggal ini klik kiri, arahan ke sini. Terus, nah, ini kan ada link nomor 1 dari node 1 ke node 2. Ada tipenya itu tipe 1, ya kan? Ini. Nah, ini kan apa? Sebentar, ini satu dulu ya, satu dulu. Oke. Kita klik dulu ini. Nah, saya klik 2 kali ya, di link. Nah, kenapa kok bisa dua? Nah, ini nah ini apa 2 arah ya, karena memang dari visumnya tuh bisa dibuat 2 arah ya, kayak gini. Misalnya gini, ini kan saya klik di sini. Nah, ini kan arah sini. Jadi kan ini bisa dilihat di bawah nih. From node 2 ke node 1. Nah, kalau misalnya kita klik di sini. Nah, dari node 1 belum klik. Nah, dari node 1 ke node 2 seperti itu. Nah, kalau misalnya mau ini jalan itu searah itu gimana? Kayaknya sini. Saya belum pernah nyoba sih kalau misalnya searah. Tapi bisa dibuat seperti ini mungkin. Ini ya. Saya buat jalan lagi dari sini ke sini. Ini close opposite direction. Nanti satu arah sepertinya. Kita coba ya, kita coba. Oke. Nah, cek dulu. Coba ya. Nanti coba saya cari untuk apa yang bisa searah. Jadi kita buat jalannya dulu sini kan. Dari node 2 ke node 3. Oke, kemudian dari node 3 ke node 4. Oke, dari node 4 ke node berapa? 1 ya. Oke. Nah, ketika kita sudah buat jalan seperti ini ya kan. Nah, apalagi yang belum nih? Node sudah, link sudah, tinggal ini zona asal, zona tujuan. Kita buat zone ini kan ada zone di sini. Kita ketik zone, kemudian kita plus. Ya. Saya buat sini. Kita buat centroid atau titik tengah zona sini.
Nah, kita buat bisa aja ya. Ini kan ulang ya. Ini kan saya hapus dulu. Kita ulang lagi. Klik di sini kan, di sini. Kemudian klik satu kali ya tadi ke kiri. Nah, kemudian kita buat zonanya. Nah, zonanya itu kalau buat harus berlawanan arah jarum jam ya. Nah, ini kan ada panahnya nih. Gak bisa kalau misalnya keluar, gak bakal mau dia, gak bakal baca. Nah, kita buat kotak aja ya, sederhana saja kotak. Nih, set, set. Nah, kalau udah tinggal taruh sini. Set. Ya. Ini zona asal. Nah, kemudian kita buat zona tujuannya. Zona tujuan di sini kan, kita buat agak jauh. Nah, berhubung ini kan MACD kan. Nih, ini saya coba buat kayak gini nih. Bisa ya? Saya coba buat bentuk M. Mantapin. Oke. Oke lah. Nah, kurang kayak gini lah. Sama aja sebenarnya. Ini zona asal, ini zona tujuan, ya kan? Nah, kalau misalnya sudah buat zona, kemudian kita buat konektor. Nah, kalau misalnya rekan-rekan sudah pakai Visim kan, kalau konektor kan buat ini ya apa? Gabungin jalan sama jalan ya kan, konektor di persimpangan misalnya. Nah, tapi kalau misalnya di sini tuh bukan link ke link, tapi dari zona ke mana? Ke node-nya. Jadi misalnya ini konektor ini kan, saya plus tambah ini. Nah, buat menghubungkan dari sini ke sini, ke link nggak bisa, bisa ke node dari zona ke node-nya ini. Satu lagi, jadi zona 2 ke ini sini. Nah, kalau udah kita buat, nah kita cek dulu node-nya, kita ini klik kanan, ya kan? Kita buka list dulu, list, ya kan? Linknya juga sama, kita cek dulu, klik kanan, buka list. Ya. Zone sama, kita buka listnya dulu. Nah, itu aja. Sama konektor nggak apa-apa, buka listnya. Oke. Nah, sebentar. Ini kan kita balik ke network editor ya di sini. Ini kan tadi di PowerPoint kan slide-nya kan ada keterangan nih, kapasitasnya 6500, kemudian apa travel time-nya 10, kemudian velocity-nya atau kecepatannya itu 60. Nah, ini kita bisa masukkan nih dalam Visum. Caranya gini, ini kan kita milih link dulu, nah, kemudian kita kasih panah nih, terus kemudian kita klik di linknya, kita masukin tuh di sini di pojok kiri bawah ini, kita masukin lengthnya berapa tadi. Oh, kita buatin aja lah 10 km aja ya, 10 km. Kapasitasnya berapa tadi? 500 kan? 500, enter. Nah, kemudian kecepatan berapa tadi? Kecepatan 60. Kecepatan 60, enter. Nah, ini kan belum ada nih waktunya, ya kan? Di sini belum ada waktu. Kita tambahkan. Caranya gimana di sini? Pojok kiri atas ini kan ada namanya attribute selection. Kita masuk, kemudian nah kita cari di sini. Kita cari ini aja, travel. Nah, ini keluar di sini nih, travel. Nah, yang ini. Vehicle hours travel, V0. Kita klik yang ini, kemudian kita ini pindahkan ya. Untuk kita masukkan apa ya, atribut tambahan lah. Kalau ini centang. Nah, ini mau apa nih, jam atau menit? Kalau saya sih menit aja, menit. Kita ketik OK, nah kemudian bakal oh ini ding.
kita cari T0-nya aja, bukan ini. Ini kan set. Nah, kita cari waktu awal. Nah, kita ganti ke menit ini. Oke, nah nanti bakal muncul nih waktunya nih. 10 menit kan? Udah sesuai 10 menit. Misalnya kita ganti kecepatannya 50. Jadi 12. Misalnya 60. Jadi 10 menit gitu. Kemudian kita ubah lagi ya yang di sini. Ini sama soalnya satu jalan, cuma beda arah. Lengthnya tadi 10. Kemudian kapasitasnya itu udah 500. Vehicle tadi berapa? 60 ya? 60. Nah, ini otomatis jadi 10 menit. Begitu seterusnya sampai semua link ini. Kita buat bareng ya. 500, 15. 500 sama 60. Oke. Ini jalannya 15 aja lah. 15 ya. Ini kapasitasnya itu 500. Kemudian ininya berapa nih? Tadi 60. Oh, sama 15. Oke. Terus kita cek yang sini. Arah sini. Nah, kita kasih 15 kilo. Kemudian 500. Ini 60. 15. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Mungkin ada yang masih bingung. Oke, kita lanjut aja ya. Lanjut ke link yang ini. Link yang ini tadi berapa tadi? 60 ya? 60. Kita buat length-nya itu 20 kilo aja. 20, kemudian kapasitasnya dapat 500 sama ya, 500. Kemudian ini katanya 60. Dan kita pindah ke sini, length-nya tuh ada sama ya, 20. 500. 60. Oke. Ini 25 sama 60. Pindah sini. Pindah lagi. Berapa nilainya tadi? Maaf, tuh. Oh, iya. Ini lengthnya sama, saya samakan aja dengan waktu ini ya. Soalnya belum saya kasih panjangnya. 60. 25. Oke. Nah, kemudian kita, ini kan linknya udah semua nih. Kita cek konektor. Nah, tadi berapa lengthnya? Kemudian jaraknya 1 kilo kan? Di sini tulis 1 kilo. Set. Nah, sini juga. Nah, 1 kilo. Nah, yang di sini nih, yang di MACD-nya nih berapa nih? 2 kilo. Kita ganti 2. Lebih 2. Oke. Selesai. Kemudian nah, kan udah semua nih. Kita sudah buat semua. Jangan lupa di save cuy. Save dulu. Ctrl S ya kan. Mungkin kita akan masuk ke ini aja, ke desktop. Kita buat namanya project. Nah, karena kita sudah membangun network modelnya, ini kan sudah jadi jaringan ya. Ini jaringan sederhana nih. Ada zona, ada konektor, ada node, ada jalan. Udah sederhana banget. Kenapa kok dikatakan jaringan ya? Karena memang terdiri dari lebih dari satu jalan nih kan. Kan ada 4 jalan, 1, 2, 3, 4. Namanya udah jaringan. Kemudian lanjutnya kita buat matriks. Ya. Tadi kan
ini kan ada ini nih. Ada 1000 kendaraan ini kan. 1000 kendaraan nanti dibuat matriksnya. Itu. Kita cek di sini. Nah, ini kan di ini nih. Ini ada network ya kan. Kemudian ini ada matriksnya. Kita klik matriks. Nah, kemudian di sini tuh kita akan buat matriksnya. Kita cek di sini. Kan ada hijau nih. Hijau, kita klik matriks kan. Klik matriks, kemudian kita kasih nama nih. Misalnya kodenya itu C. C untuk car. Ya. Mobil, ya kan, karena kan ini tadi kan cuma mobil yang di sini kan skenarionya. Oke, kita buat ini C car, kemudian yang ini dibiarkan aja. Oke. Nah, otomatis dari Visum akan menggenerate, akan membuat tabel matriks berupa ini, ya kan. Nah, kan ada ini ya, ada 2x2 ya berarti ya, ini 2x2. Kenapa kok ada 2x2? Ya karena ini tadi zonanya ada 2. Jadi dari asal ke tujuan. Nah, tadi kan kita cek nih 1000 kendaraan memilih rute A dari sini ke sini kan, dari A ke B kan. Berarti kita masukinnya itu dari sini, dari 1 ke 2 berapa? 1000 kan? Nah, 1000. Nah, saya buka list dulu zonanya. Mungkin ini bisa diganti ya. Nah, ini berubah nih. Nah, ini lebih enak dilihat nih. Nah, kita bisa dilihat nih dari rumah ke McDonald, ini ada 1000. Ada 1000 perjalanan. Oke, kita sudah masukin matriks, ya kan? Sudah masukin matriks, sudah bangun network. Nah, kemudian kita akan mengkonfigurasikan nih supaya matriksnya itu bisa dijalankan di sini. Seperti itu. Caranya gimana? Tinggal kita klik di demand, kemudian demand data. Jadi data mengenai permintaannya itu kayak gimana sih? Gitu. Kita klik. Nah, ini ada apa matriks yang kita buat tadi kan? Nah, kita masukin tuh matriksnya itu yang mana? Oh, ini bukan yang matriks tadi ya. Ini dari sistemnya sudah ada itu. Kita pilih dulu matriksnya yang mana. Sini. Dan kemudian kita pilih select matrix directly, kan bakal muncul tuh kayak pilihan mau matriks yang dipakai itu matriks yang mana. Ya udah tinggal pilih yang ini. Ini udah oke kan, ini bakal muncul matriks 1. Oke. Kita cek lagi demand data. Nah, sini kan ada ini, ada matriksnya itu car gitu. Udah berhasil berarti. Nah, setelah itu kita udah demand data, udah masukin apa demandnya itu kayak gimana, ya udah tinggal kita kalkulasikan, kan kayak tadi kan kita kan kayak 4 tahap tadi, kayak 4 step tadi. Nah, trip generation kita kan menentukan wilayah studinya itu kayak gimana, zonanya itu seperti apa, kemudian jalannya itu yang dikaji yang mana. Nah, kita sudah buat tahap pertama. Tahap kedua, kalau di sini tuh gadang ya, ini trip distribusi sama modal speed. Kalau di sini itu ini tahap kedua ini tadi kita buat matriks tadi. Ini tip distribusi sama mode choice-nya. Nah, kemudian yang terakhir assignment, kayak gitu. Pembebanan di sini. Oke, kita sudah siap, sudah matriks sudah, jaringan udah, tinggal kita bebankan. Caranya di sini ada di calculate, ya kan, kalkulasi, kemudian prosedur sequence. Nah, karena akan muncul Windows baru seperti ini, kemudian kita buat create. Kita akan pilih pembebanannya mau seperti apa. Ini kan banyak pilihan, ada initial assignment yang buat nge-restart ya. Terus ada private, ini kan PL itu private transport assignment atau kendaraan pembebanan kendaraan pribadi.
Kemudian ada PUT atau public transport assignment, ada publiknya, ada banyak di sini. Nah, tapi kita pilih yang ini aja, yang PT assignment. Oke. Nah, bakal muncul ya kan list dari pembebanannya. Ini jangan lupa disilang ya. Kalau di sini nggak aktif dia, harus diaktifkan. Kemudian kita prosedurnya kan tadi udah milih PRT ya, private kan. Kemudian kita ini masukkan apa objeknya yang mau dibebankan itu yang mana. Misalnya ini, cek kita klik ya sini. Bentar, loading. Oh enggak. Ini sini kita milih yang car. Kita milih yang car. Oke, tinggal di oke kan. Nah, ini tinggal variannya. Pakai yang mana? Ini kan banyak tuh bebanan. Gak cuma equilibrium, ada yang ini luce, ada yang losse, banyak pokok. Tapi kita pakai yang ini aja. Yang sederhana aja. Udah kan? Udah siap? Udah di-setting semua. Tinggal di sini. Di hijau ini play button. Tombol hijau ini dia klik. Bismillah. Klik. Nah, bakal muncul message centang yang berarti berhasil. Nah, setelah itu kita buka network editor. Nah, bakal keluar hasilnya seperti ini. Seperti itu. Nah, kita balik lagi ke sini nih, ke sini. Ini kan tadi kan si siapa tadi? Si Budi kan nggak mau lewat rute A kan karena ya, tadi banyak yang lewat ke sana ternyata. Nah, tapi setelah dibebankan, setelah dimodel dengan equilibrium, pembebanan equilibrium, nah di split kendaraan antara rute A dan rute B. Nah, hasilnya itu yang ini di rute A itu ada volumenya itu 649, ya kan? Nah, kalau rute B volumenya itu 351, jadi di split, dipisah. Tapi kalau di jumlahnya tetap 1000, kan 649 tambah 351 kan ya 1000 kan. 1000 ini 1000 sama. Nah, sama halnya dengan ini. Ini kan 649, ini 351 ya kan. Seperti itu. Nah, terus ini kan kalau misalnya kayak seperti ini kan kita bisa lihat tuh secara sekilas bahwasanya rute A itu tetap yang paling paling terbebankan karena kan ya tadi kita lihat travel time-nya itu berapa ya kan, lebih orang-orang tuh cenderung seneng lewat sini gitu meskipun ini melebihi kapasitas ya sebenarnya karena 649 gitu. Kalau misalnya kita sebagai pemangku kebijakan itu kan kalau kita melihat peta seperti ini atau visualisasi seperti ini kan kita ya secara naluri kan bakal paham kalau misalnya yang paling tebal itu kan yang paling rame kan. Tapi ini tuh bisa diganti tuh sebenarnya, bisa diganti dengan ya nggak pakai satu warna doang, nggak pakai istilahnya ini kan cuma mono kan, cuma uniform, istilahnya cuma satu jenis warna aja, seragam, uniform seragam. Nah, kita bisa buat klasifikasi atau kita buat range untuk nilainya. Caranya dengan masuk ke sini, ini aja. Ini kayak edit graphic layer. Kita klik, nah kemudian kita masuk ke link kita buka, kita expand, kemudian kita masuk ke bars kita expand, kita masuk ke display. Jadi kita masuk ke mana tadi? Edit graphic kan di sini, kemudian masuk ke links, kemudian bars, display. Nah, itu kita masuk ini. Nah, terus kita bisa yang ini aja, yang ini diklik ya kan. Misalnya ini kan buat ini kan private. Nah, kalau misalnya public ya nanti beda lagi. Tapi ini kan kita kan membebankan private assignment. Nah, jadi yang muncul yang ini, bukan yang umum. Nah, kita kan mau edit. Nah, kita klik ini, pensil ini, tombol pensil, kita klik.
Kemudian, nah bakal masuk konfigurasi seperti ini konfigurasinya. Kemudian kita masuk ke dalam ini label. Ini clear style. Clear style, kemudian kita kan masih uniform kan, seragam satu semua. Kalau misalnya Anda pernah main ArcGIS kan, pernah menggunakan ArcGIS itu bisa di simbologi. Ya kan? Simbologi kan cuma satu feature, satu fitur kalau di ArcGIS. Kalau di Visum ya ini displaynya itu diganti dari uniform ke classified display. Nah, berhubung ini kan ada dua kan, apa istilahnya cuma 2 angka kan, yang tadi 649 sama 351. Jadi kita buat 2 klasifikasi seperti ini aja. Kita buat misalnya ya loss. Ini bukan loss sih sebenarnya, tapi ya ini cuma buat contoh aja. Loss atau level of service ya, kalau misalnya ada yang belum tahu, itu tingkat pelayanan jalan. Ada ketentuannya kan, salah satunya ada di PM 96. PM 96 2015 tentang itu ada nilai loss-nya. Itu kriteria itu berapa? Yang A itu kalau nggak salah, kalau yang A itu sampai 0,2, yang B itu di atas 0,2 sampai 0,4 kayak gitu. Nah, lanjut ya, kita buat nama aja loss A sama loss B. Nah, ini kalau kita masukin nih rentangnya itu berapa tadi? Tadi kan 649 sama 351 ya. Nah, kita buat aja loss-nya 351, berarti ya 3 ini aja, 360 aja ya. 36. Nah, ini otomatis nih. Yang nilainya 360, di bawah 360 itu loss-nya tuh A. Tapi kalau lebih dari 360 nilainya itu loss-nya B. Nah, ini warnanya diganti juga. Warnanya kalau loss A kan biasanya kan lebih hijau kan. Lebih hijau ya ganti warna hijau. Kalau misalnya loss B ini aja kali oranye ya. Oranye aja lah. Nanti ini loss A sama loss B. Oke, udah seperti ini kan. Cakep, kita preview. Ini jam muncul. Kita oke. Nah, udah jadi. Setelahnya sudah lebih inilah, udah lebih visualnya tuh dapat, udah cakep ya. Karena ya bakal ketahui kan kalau misalnya semakin gelap warnanya semakin terbebani masalah ya. Seperti itu. Nah, jangan lupa di save. Override aja, override. Nah, kemudian ini remaining time-nya tinggal berapa nih? 7 menit. Enggak apa-apa. Oke, sudah jadi kan? Nah. Oke. Itu pembahasan untuk sesi ini. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan. Open mic-nya nggak apa-apa, dibuka. Atau ada penjelasan yang kurang jelas mungkin. Atau mungkin ada yang ditanyakan mengenai kurang paham mengenai apa ya, pemodelan atau gimana, nanti bisa dibahas bareng-bareng ya, kita belajar bareng. Saya tunggu sampai 5 menit ya, sambil kita dengerin lagu kayaknya. Putar lagu dulu. Ini yang aku suka nih. Kalau orang udah mulai kelihatan lagi. Muka juga udah mulai kelihatan tirus lagi. Oh, ini ada yang tanya nih. Dari Faris Rizky pertama.
Izin bertanya Kak, apa perbedaan antara Vsim dengan Visum? Oke, saya share lagi ya tadi ya. Bentar, sambil dengerin musik kecil kali ya. Nah, kita masuk ke mana perbedaan ini? Ini kan. Nah, tadi apa sih perbedaan dari Vsim sama Visum? Kalau misalnya simpelnya itu ya tadi, kalau misalnya Vsim itu dia lebih ke mikro Vsim. Jadi sebentar saya tulis dulu ya. Vsim itu modelnya crossface. Warna ini office, kemudian dia rencana operasional. Buat ini Visum. Nah, buat ini buat mikrokopis dan rencana operasional. Kalau Visum dia buat makropis sama rencana gini, kayak gitu. Nah, terus dari analisisnya tuh juga beda. Kalau Visum tuh dia tuh lingkupnya tuh lebih luas, makro. Kayak apa? Jaringan satu kota gitu. Kalau misalnya Visum itu kan cuma misalnya kayak inilah, kayak kawasan kayak pasar, misalnya kayak alun-alun, kayak gitu, rumah sakit, kantor. Nah, ini kan kalau ini bisa dilihat dari gambarnya nih. Kalau misalnya ini apa di Visim ya, ini Visim ya, ini Visim. Ini kan kelihatan nih gedungnya, ini jalannya, ini tata guna lahannya, apa RTH-nya, kemudian ini apilnya ini kan, ini jalur-jalurnya ini apa jalan-jalannya. Nah, kalau di Visum enggak, Visum cuma apa lebih umumnya, makronya. Ini lebih mikro, seperti itu. Oke, mungkin ada yang mungkin udah jelas nih si apa? Si Faris udah jelas Faris? Nggak ada yang tanya? Silakan. Ada yang tanya lagi nih mengenai konektor dari Mita. Apakah perlu menghubungkan zona ke semua nodes yang ada pada zona tersebut? Jadi gini, kalau mengenai konektor itu sebenarnya nggak perlu menghubungkan semua ya, semua ke dari zona itu nggak semua ke node. Jadi cuma ke node terdekat aja. Jadi kayak gini, apa? Jadi itu kayak dari zona ini. Nah, kenapa kok kita pakai konektor? Ya kan? Kita pakai konektor karena kita kan menghubungkan dari perjalanan ini kan. Ini kan dari zona sini kan bakal ada menghasilkan perjalanan, memproduksi perjalanan di sini, ya kan. Nah, nanti dihubungkan dengan di node sini. Nah, artinya dari zona ini akan muncul perjalanan yang jalan ke sini. Set. Nah, baru ke link-linknya kayak gitu. Nggak perlu dihubungkan ke sini, cukup satu aja. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin ada yang tanya lagi ya. Oh, setelah itu ada record, ada kok. Nanti paling saya upload di YouTube. Itu aja. Karena lebih enak kalau ada di YouTube. Oke, ada yang tanya lagi? Lanjut lagi.
berapa orang ya? 18. Padahal yang daftar lebih dari ini. Sebentar, ada yang tanya lagi nih. Aldo mau tanya, Oh, yuk, gimana? gimana cara nge-import peta yang dari ArcGIS ke dalam Visum? Nah, itu cara masukin kayak volume kendaraan sama kapasitasnya itu gimana? Ya, bentar. Gitu. Terima kasih. Yoi. Benar ya, Tiff. Ini ada yang tanya lagi nih di chat. Izin Kak, saya pernah mencoba membuat visum, namun ada link yang tidak terdapat pembebanan. Mengapa demikian? Nah, seperti yang kita ketahui ya, kalau misalnya kalau Anda menggunakan equilibrium, itu kan artinya kan keseimbangan kan. Nah, mungkin ketika melakukan pembebanan itu dari simulasi aplikasinya itu memilih rute yang memang sudah mencukupi gitu. Misalnya ada 5 rute ya, ada 5 rute. Nah, 5 rute itu masing-masing, misalnya saya share screen aja ya. Kemarin saya sudah pernah nyoba kok yang di. Nah, misalnya di sini tuh ada bukan 1000 kendaraan, tapi 100, ya kan? 100 kendaraan. Nah, 100 kendaraan, kita coba praktek aja ya. Kita ubah, bukan 1000 tapi 100. Mantap dulu. Soalnya kalau sudah mencukupi demand-nya, ya udah, yang link yang lain nggak dibebankan kayak gitu. Simpelnya seperti itu. Ini yang saya bilang tadi, ada start page, ada di sini. Ada berita-berita kalau misalnya ada update-an kah atau gimana. Kalau misalnya laptop Anda connect sama internet. Kita buka project-nya. Yang tadi yang seperti ini kan. Nah, kita riset dulu apa pembebanannya. Caranya di sini prosedur sequence, kita pilih yang ini, initial. Ya, kita run dulu, kita cek udah kosong, kan? Kita ubah ke PRT lagi. Tapi di sini ya kita buat perbedaan di sini. Bukan 1000, tapi kita ini 100. 100 kan. Selesai. Kita masuk ke prosedur sequence. Kita run lagi. Bentar. Ini objeknya belum masuk. Masukin dulu, kita play. Kita run. Kita buka network editor, ya kan? Seperti ini. Jadi yang terbebankan cuma link yang atas saja, yang bawah enggak. Karena link atas kan tadi yang seperti kita ketahui punya karakteristik yang lebih atau aksesibilitas yang lebih bagus daripada yang bawah. Seperti travel time-nya lebih sedikit, kemudian jaraknya juga lebih dikit, ya kan. Makanya yang terbebankan yang cuma atas doang. Karena demand-nya juga sedikit daripada supply kan. Nah, begitu. Kurang lebih seperti itu sih. Di Mita. Nah, kemudian bentar ya. Ya gitu dia minta, kalau misalnya ada yang ditanyakan lagi nanti tanya aja. Nah, lalu yang tadi apa? Yang Ratih bilang Mas Vito, cara ini, belum sama lagi maksudnya. Cara ini ya apa? Masuk import ya. Cara import, coba kita buat baru aja ya. Kita coba buat baru. Saya dulu pernah nyoba import. Bentar ya, kita buat baru ya. Nah,
kalau nggak salah, saya harus cari ini dulu, datanya dulu. Gimana ya? Ini saya coba buat apa PKL dulu. Oh, yang di sini kalau nggak salah. Mana? Tak cari dulu contohnya. Nah, ini saya coba ya masukin data apa wilayah PKL di Wonogiri. Kan kemarin saya PKL di Wonogiri tuh. Saya coba import. Nah, cara import gimana? Ini kan ada ini nih di file, kemudian kita masuk ke import. Nah, ada banyak tuh. Kalau misalnya Anda bisa masukin zip file atau enggak OSM atau OpenStreetMap. Kalau di sini. Tapi ini kan saya pakainya OSM. Saya pakainya SHP kan. Kita masukin zip file. Coba di sini. Nah, ini kan tinggal copy aja di sini. Tapi kita masukin di sini. Enter kan. Kita cari. Kemana ya dulu ya? Kayaknya batas kecamatan. Coba ya. Masukin. Lihat. Wah, kalau misalnya dia berhasil baca ini save filenya, nah nanti bakal ada apa? Bakal ada istilahnya notif untuk konfigurasi. Nah, ini malah ngomongin ArcGIS nih. Kalau misalnya di ArcGIS kan ini ada Anda bisa lihat atribut, ya kan? Di atribut tabel itu kan ada field, kemudian ada objeknya. Ada objeknya itu kenapa kok ini 25? Ya karena objeknya itu ada 25. Ada 25 data di situ. Nah, kemudian ini ada bisa dicek ya, bisa read as zone. Ya ini kayak zone karena kenapa? Karena di ini batas kecamatan Wonogiri SHP ini modelnya itu polyline, bukan polygon, bukan polyline atau titik apa yang kan ada polyline, polygon, sama titik lah pokoknya itu. Itu bukan ini bukan titik sama bukan polyline, namanya polygon. Kemudian offsetnya nggak usah dia masukin, harus di oke aja. Yes, kita save dulu, kita buat project 2 ya. Ntar net ya. Nah ini kan, nah ini fieldnya tuh atributnya tuh ada kecamatan, ada X sama Y. Nah, atributnya ini kecamatan kan nama ya, berarti name. Terus X itu kayak, oh ya, ini X-nya tuh X-nya ini koordinat, ya kan. Ini udah saya setting nih dulu, ini itu koordinat, ya kan. Nah, target data ini order saja apa. Tinggal di oke. Nah, jadi selesai. Ini yang saya bilang tadi ya. Jadi nggak usah kita bangun-bangun, kita gambar-gambar apa di visum, tinggal kita lagi ngelag. Ini. Oh, nah ini. Udah jadi kan ini. Ini sepertinya, oh, ini kok kenapa kok ada apa angka-angkanya ya? Ini urutan ya, urutan dari ArcGIS-nya ini. Kan saya editnya di ArcGIS. Ini 1, terus mana lagi? Yang 2, ini 2, 3, 4 kayak gitu. Nah, ini cara impornya. Kemudian kita coba lagi ya, impor. Save lagi, kita impor yang mana? Yang jalan. Nah, ini kan read as-nya kan bakal jadi apa ini namanya? Links. Udah. Ada 92 objek sini. Jadi oke. Save aja. Di replace.
Form file. Oh iya sini. Pilih yang GS84. Oke. Nah, ini ada remark, nama jalan, metode survei, kelas jalan. Ini ada Riko ini ya. Yang buat Riko ini, yang buat ini. Udah nggak ada dia. Ini pakai atribut, tinggal name semua ini, name semua ini. Name. Udah ini aja kan. Direction enggak usah. Oke. Aduh, oke. Nah, saya coba import lagi. KPI Nah, jadi ini adalah jalannya, linksnya yang ada di sini. Nah, kalau udah jadi links, nah kita bikin node lagi, kita import satu file. Sini masuk ke node-nya, enter. Nah, bakal ada ini setelah lagi nih dia. Nah, ada node berapa nih? Ada 73 nodes di sini. Jadi oke, simpen. Yes. Wah, aja nih. Oh. Oke, langsung. Aja. Nah, sini ada node-nya. Kita bisa cek di sini. Kan di node ini kan di klik kanan, kita masuk ke list. Ada banyak di sini. Ada EG-nya juga, kemudian kita masuk link, kita bisa lihat link. Nah, di sini. Kemudian kita lihat zonanya. Di sini. Nah, di sini. Ada namanya juga nih, Wonogiri. Lengkap sih. Kemudian kalau misalnya ingin mengkonfigurasi links kan ada di sini juga tuh, di sini linksnya berapa, kemudian kapasitasnya kan masih kosong, kapasitasnya berapa tuh bisa di sini. Nah, kemudian matriks ya, ini kan simpelnya kan sederhana aja. Zone udah, link udah, node udah, dan konektor. Konektor kayaknya belum terkoneksi deh ini. Manual kayaknya. Coba cek. Belum ada kan? Berarti harus tinggal nambahin konektor aja per zonanya. Kemudian ini matrik ya, matrik. Ada kayak matrik? Oh, ada matriks ini, mantap sekali. Kita buka matriks dulu. Nah, kita buat matriksnya. Di sini guys. Di sini ya. Nah, kita buat matriksnya. Tadi kan ini kodenya MTK aja. Matriks. Oke. Nah, ada banyak tuh. Tadi kan cuma 2. Kayaknya ada banyak, ada 3, ada 25 nih. Ada banyak. Nah, ini udah tinggal masukin aja di sini. Ini poin. Oh ya, ini udah saya setting kemarin. Ini OD saya ini waktu PKL. Tinggal Ctrl V. Nggak bisa. Nah. Oh, nah, tinggal Ctrl C, Ctrl V, udah selesai. Ya kan? Yang tadi matriks sudah, kita tinggal masuk ke tadi ya, di data, datanya gimana, masukkan matriksnya. Tadi MTK ini kan. Nah, sebenarnya masih ada lagi sih kayak di mana modelnya itu kayak gimana, terus kemudian apa lagi di mana transfer sistemnya ini mau kayak gimana, itu bisa disetting lagi gitu.
Oke, mungkin kayak gitu Teh, ada yang tanyakan lagi? Atau mungkin ada yang lain? Dok, mau tanya, itu kan buat daftar PKL kan, kalau misalkan untuk tugas akhir, itu kan cuma diambil beberapa wilayah studi. Itu berarti dia manual apa gimana? Kalau misalnya cuma berapa ya, ini aja sih, dihapus aja kamu, dihapus. Dihapus aja secara manual, kayak misalnya gini. Ya ini kan bisa dihapus nih, di Dell ini. Kayaknya kalau misalnya mau kan ada tuh kalau misalnya di ARSIS itu kan bisa di uncheck atau dicek atau diaktifkan atau nonaktifkan tuh ada. Kalau di sini aku belum nemu sih. Ya, berarti manualnya tinggal masuk ke zone, diklik, tinggal dihapus aja di Dell gitu. Gitu aja sih. Ini ada yang lain banyak kan? Yang angkatan 41 udah masuk aplikasi Visum ya? Oh belum? Visum. Ini ada ini yang angkatan 41. Saya belum, Kak. Belum ya? Ya nggak apa-apa, ini kan sebenarnya kalian udah tahu duluan gitu. Nanti bisa explore. Mungkin yang udah ada di tingkat di tingkat kalian tingkat 2 berarti ini ya pemodelannya, materi tentang pemodelan itu udah ada sebenarnya. First step itu udah ada di tingkat 2. Oke, mungkin kalau misalnya ada yang tanya lagi nggak? Kalau misalnya nggak ada, nanti ya, saya akhiri sampai sini. Tapi sebelum bentar. Sebelum saya akhiri, ini kita take video dulu ya. Harap on kan kameranya guys. Kita take dulu kamera. Jujur kamera yuk. Nah, tip kamera tip. Udah semua. Bang ya. Sih, udah nih. Nah, edit. Nah. Irza, on kan kameranya Irza. Tuh, on kan kamera li. Kita ya. Oke, kita mulai saja. Oke, 3, 2, 1. Nah, yuk satu lagi gaya bebas. Oke. 1, 2, 3. Oke, siap. Bentar. Oke, mungkin sekian presentasi dari bukan presentasi, sharing dari saya ya. Sharing dari saya, terus kita lanjutkan dulu. Nah, ini kalau misalnya ada
pertanyaan atau yang mungkin bisa ditanyakan ya, ini kontak saya ada Audinar sama Niatex, silakan di follow di yang ada Instagram dan ke Auf Wiedersehen. Semoga di sharing session kedepannya kita bisa bertemu lagi dan semoga bisa banyak yang join dan semoga ilmu yang saya share ini bisa bermanfaat buat Anda sekalian dan juga saya sendiri, dan semoga bisa diterapkan di baik di perkuliahan maupun di dunia kerja masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Yuk.